Henny Sagara yang dikenal sebagai Henny Purnamasari Sagara kini tengah menghadapi situasi yang cukup pelik dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan. Ia mengancam akan mempolisikan Nikita Mirzani, Dr. Richard Lee, dan Dr. Oki Pratama. Tuduhan serius yang dilontarkan oleh Henny yang mengklaim ketiga publik figur tersebut telah melakukan fitnah yang merugikan bisnis skincare yang dijalankannya. Kejadian ini bermula ketika Henny merasa bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh ketiganya bukan hanya menargetkan usahanya, tetapi juga menyerang reputasi pribadinya dalam klasifikasi yang ia buat. Henny menegaskan bahwa ia merasa dituduh dengan hal-hal yang tidak berdasar dan berpotensi menghancurkan usaha yang telah dibangunnya dengan kerja keras. Selama 3 pekan terakhir, Henny memilih untuk tetap diam mengingat ia sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Namun dengan semakin berkembangnya komentar negatif yang mengemuka di publik, ia tak bisa lagi menahan diri. Baginya situasi ini telah menjadi bola panas yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia merasa perlu angkat bicara demi membersihkan nama baiknya. Henny mengungkapkan kekecewaannya bahwa fitnah yang dialamatkan kepada tidak hanya berdampak pada bisnis tetapi juga menyentuh ranah pribadi. Ia pun tak segan-segan untuk mengambil langkah hukum dengan menunjuk pengacara untuk menangani kasus ini. Henny bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi reputasinya sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya di tengah badai fitnah yang tengah melanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama 3 minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang, karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sangat tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah. Tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Ini ada yang beredar berlabel etiket biru nih. Ini produknya nih. Nah, jadi ini sudah kami order, sudah dipesan. Kita langsung klik secara online nih. Nah, ini pemiliknya dari Bening. Ini ada nih, ini bahannya. Ada logonya malah nih. Yang namanya etiket biru itu, ini seperti ini.
Ini kok bisa beredar juga nih? Bisa dipesan secara online lagi. Di toko koren atau Tanpa resep dokter. Nah, maka kami minta BPOM ini juga ditindak. Ya kan? Ini kan berbahaya nih. Gitu loh. Dari klinik mana, Bang? Ya, toko online resmi. Nah, ini bukti pasaran kita ada nih. ada yang itu kan Bang, ada yang star atau Nah, ini produknya bening nih, produknya bening. Ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Bang, ngomongin soal etika, dokter kan dokter Bang, dokter Oki kan dokter. Ya, lo pakai resep dong. Ini bisa dipesan online tanpa resep dokter. Gimana ceritanya? Iya, kan yang konsumsi. Ya dokter, tapi ini bisa dipesan secara online. Online-nya itu dari Ya, pokoknya bisa dipesan secara online lah. Ini kalau kamu mau buktinya nih, ini ada bukti pesanan kita. Nah, jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024. Ini baru. official Bang. Official atau Bang? beningbeauty.id reseller. Reseller. Nah, ya, clear ya. Jadi supaya BPOM sebagai pengawas, kita juga harus bertindak dengan tegas. Sekian dan terima kasih. Satu lagi. Kejadian ini bermula ketika Henny merasa bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh ketiganya bukan hanya menargetkan usahanya, tetapi juga menyerang reputasi pribadinya dalam klasifikasi yang ia buat. Henny bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi reputasinya, sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya di tengah badai fitnah yang tengah melanda. Sebelumnya Nikita Mirzani tidak segan-segan mengungkapkan pendapat yang kini terlibat dalam perseteruan dengan Dr. Oki Pratama. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Nikita berani blak-blakan mengungkapkan beberapa fakta yang diduga ia mengetahui tentang Henny dan menciptakan gelombang perhatian di kalangan pengikutnya. Ia mengklaim memiliki informasi yang menunjukkan sisi lain dari Henny, menyoroti beberapa aspek yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Henny juga. Nih asal kalian tahu ya, si Henny Sagara itu, dia itu sudah tidak punya izin apotekernya tuh udah nggak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sudah megang formula yang paling bagus untuk skincare. Itu udah tersangka dari tahun 2022. Gue salah tadi, gue bikin di story 2023 lagi. 2022 Henny Sagara itu, ya, dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Henny lagi ya, karena dia sudah tidak punya izin apotekernya dan dia sudah tersangka. Udah usah dibeli, udah nggak apa-apa, miskinkan aja deh, karena dia udah menipu banyak rakyat Indonesia. Lagian juga udah dapat keuntungan banyak kan si Henny sama si Devena ini. Jadi udah nggak usah, dia mau ngebacot apa, mau ngomong apa di live-nya lagi jualan, udah nggak usah tonton juga live-nya. Henny Mafia, well iya, izin apoteknya udah dicabut dari 2023 tuh si Henny. Izin apoteknya sudah dicabut dari tahun 2023 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, produknya Devena ini juga banyak bikin di pabriknya si Henny ya. Nah, buat yang punya klinik-klinik di Indonesia, di Bandung dan sekitarnya, kalian stop, jangan bikin lagi skincare sama Henny. Sila gimana? Kasel itu, dia itu cuma korban kejahatan, kebiadaban dari Henny. Henny tuh banyak banget tuh dosanya tuh, karena dia banyak bohongin orang-orang juga. Mendingan Sheila Saukia, dia mau membenahi skincare-nya. Makanya kan dia nggak jualan skincare tuh, udah nggak live skincare lagi, jualan muslim dulu. MS Glow gimana? MS Glow Sandi bagus. Dia itu modusnya deket-deketin artis biar orang jadi percaya sama dia ya. Padahal si Henny Sagara itu modusnya dia deketin artis-artis top, dia deketin petinggi-petinggi gitu ya. Dia deketin artis-artis top, dia deketin petinggi-petinggi. Padahal itu si Henny itu nggak ngerti apa-apa tentang skincare, Ayo deh,
Si Henny kalau nggak suka sama gue sini ketemuan. Kita ngomong secara terbuka, ditonton sama halayak ramai. Nanti gue live-in di YouTube, gue live-in di TikTok gue live-in di IG gue. Nggak ada dia, nggak ada pinter-pinternya dia. Gue juga nggak ngerti dia dapat gelar. Tapi apoteknya itu udah nggak ada izinnya, udah dicabut.